Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya Pak Umam berharap kabar kalian semua baik-baik semuanya dan selalu sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Pak Umam mau menyampaikan sedikit materi mengenai mata pelajaran fikih yang dimana Pak Umam mengampu kelas 2. Dalam mata pelajaran fikih ini Pak Umam mengampu kelas kalian semua. Semoga nanti apa yang kalian pelajari, yang kalian dapat dari Pak Umam bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat anak-anak semua. Hari ini kita masuk pelajaran 1, yaitu tentang azan dan iqomah. Pertama, silahkan dibuka pada lembar pertama, yaitu pelajaran 1 tentang azan dan iqomah. Apakah kalian pernah mendengar azan? Pasti kalian semua sudah pernah mendengar azan dan iqomah di masjid-masjid dekat kalian, di musola dekat rumah kalian. Pasti kalian semua sudah pernah mendengar azan. Apakah sih azan itu? Azan itu, ayo, ada yang bisa jawab apa azan itu? Ya, saya di sini menyimpulkan, jadi azan itu secara bahasa berarti pemberitahuan atau seruan. Adapun makna azan secara istilah adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat, atau bisa diartikan sebagai pemberitahuan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan biasanya adzan itu berada di masjid, ada di musola, walaupun di tempat-tempat lain juga boleh dikumandangkan adzan, asalkan enggak di tempat yang kotor atau yang kumuh seperti kamar mandi atau WC atau toilet seperti itu. Jadi azan merupakan panggilan untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, ketika mendengar azan, hendaknya kalian segera pergi ke masjid. Dan alangkah baiknya ketika kalian semua ketika mendengar azan, kalian bisa menjawab azan tersebut. Jadi ketika mendengar azan, gak cukup didengarkan aja, kalian juga harus menjawabnya. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalian jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu dan seterusnya. Nanti dibahas di buku juga ada. Jawabannya adzan seperti apa itu juga ada. Setelah itu beberapa saat setelah azan biasanya kita juga mendengar iqomah. Ya, biasanya di kampung-kampung ada azan, kemudian sambil menunggu makmum atau para jamaah atau imam, biasanya muazin juga menyerukan sebuah pujian atau sholawat Nabi seperti itu. Kemudian mengumandangkan iqomah. Iqomah itu apa sih? Iqomah itu adalah tanda bahwa sholat akan segera dilaksanakan atau ditunaikan. Jadi azan itu adalah seruan yang wajib kita jawab, atau bahkan kita sebagai umat Islam ketika kita sudah dewasa, sudah menginjak umur yang lebih, kita harus wajib menjawabnya. Jadi waktu antara azan dan iqomah adalah waktu yang mustajab. Jadi di antara waktu azan dan iqomah itu adalah waktu yang mustajab, adalah waktu yang mungkin Allah akan mengabulkan doa kalian semua atau mengijabahi doa kalian semua. Karena kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang sangat penting. Maka dari itu kalian jangan sampai ketinggalan jamaah seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke halaman 2. Di sini ada praktek tilawah atau praktek tartil. Saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jadi itu tadi adalah sedikit tartil dari buku Quran, buku fikih kelas 2. Di sini ada sedikit, ya istilahnya sedikit belajar Al-Quran juga dalam fikih itu, enggak cuma sekedar belajar fikih terus, enggak. Jadi ada belajar Al-Quran, belajar cara membaca Al-Quran juga ada. Jadi muadzin itu adalah nama atau sebutan orang yang mengumandangkan azan. Jadi di sini menurut saya kalau seorang muadzin itu bisa mengumandangkan suara yang bagus, maka dari itu kalian semua wajib mendengarkan. Ada ketentuan. Pernahkah kalian mendengar azan? Pasti jawabnya pernah. Apakah kalian lakukan? Ayo jawabnya apa? Pasti menjawab azan. Masihkah kalian melakukan sesuatu? Jadi di sini kenapa kok ditanya seperti itu? Ketika orang mengumandangkan azan, ketika sampean semua mendengarkan azan, maka sesuatu dimanapun itu harus sampean hentikan. Contohnya kalau sampean sedang bekerja atau sedang main atau sedang main sama tetangga, main sama teman di mana, kalau mendengar azan ya berhenti, pulang, mandi, terus berangkat ke masjid jamaah seperti itu. Kemudian azan bertujuan memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Azan dimulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah. Jadi dulu itu pada zamannya Nabi itu seorang yang mengumandangkan azan itu namanya Bilal. Di sini seorang Bilal, sahabat Bilal itu suaranya sangat bagus sekali, sangat merdu sekali, sehingga pada saat itu banyak orang yang terkejut melihat suara Bilal, melihat suaranya yang sangat merdu. Maka dari itu di sini azan itu sangat penting. Sebagai azan itu jadi sebagai istilahnya sebagai seruan untuk memanggil orang-orang yang dimana ada orang yang sedang bekerja atau ada yang ke sawah, mungkin kalau mendengar azan segera pulang, bekerjanya berhenti dulu, kita ingat kepada Allah seperti itu. Sudah tahu semua ya lafal azan. Di buku nanti ada lafal azan, ada jawaban azan, itu juga ada arti juga di buku. Silahkan dilihat halaman 6, halaman 7 itu juga ada. Mulai halaman 5, 6, 7 itu ada semua. Kemudian ada iqomah itu kalau bahasa Jawanya biasanya kalian menyebutnya komat. Wis komat. Itu nama asli adalah iqomah. Di mana melafalkan iqomah disunahkan agak cepat. Iqomah dikumandangkan dengan suara lebih rendah daripada azan. Jadi iqomah itu artinya sholat segera ditunaikan. Ya seperti itu. Jadi lafadznya contohnya seperti ini. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu contoh lafal iqomah. Jadi di sini terakhir ada doa setelah adzan. Saya bacakan ya, disimak halaman 9. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah
wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, seperti itu materi kali ini tentang adzan, tentang bab 1. Mungkin nanti kalau anak-anak di rumah masih kebingungan, bisa diputar lagi videonya, bisa diputar lagi sambil dilihat bukunya, bisa. Kemudian setelah itu ketika sampean pengen mengerjakan, ya silahkan dikerjakan, nggak apa-apa, silahkan dikerjakan. Ini juga ada kolom-kolom ini dikerjakan, nggak apa. Kemudian ada latihan soal ini juga dikerjakan di rumah, buat latihan saja. Jadi Pak Umam menyarankan sampean semua latihan soal di belakang ini ada pada halaman 13, 14, 15, 16 dan 17 sampai 17 itu buat latihan di rumah. Pak Umam enggak menyarankan harus wajib mengerjakan wajib gini, enggak, tapi yang baik kalian mengerjakan. Nanti ketika masuk kelas coba Pak Umam lihat, atau kapan-kapan Pak Umam pengen lihat, sampean juga harus sudah mengerjakan. Ya, terima kasih. Itulah video pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Umam sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua menyimak video ini hingga awal sampai akhir dan menjadi tambahnya ilmu kalian semua. Terima kasih dari Pak Umam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.